Wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang kepada semuanya. Terima kasih waktu dan kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya Nisma Rizkyani Aulia akan mempresentasikan kelas 9 saya yaitu ilustrasi karakter tokoh novel. Latar belakang. Alasan saya memilih kelas 9 ini karena akhir-akhir ini saya tuh sedang suka membaca novel, terutama yang bergenrenya romance. Dan dari membaca novel, saya jadi belajar berimajinasi dan membayangkan karakter-karakter yang ada di dalam cerita. FYI, saya itu membaca eh, novel tersebut bukan dalam bentuk fisiknya buku gitu, tapi di handphone di dalam aplikasi gitu. Jadi dan di dalam aplikasi tersebut tidak ada gambaran karakternya seperti apa gitu. Jadi eh, saya belajar berimajinasi dan membayangkan karakter tokohnya dari eh itu gitu, dari melalui aplikasi gitu. Terus juga saya selain itu akhir-akhir ini juga saya sedang gemar menggambar. Dan saya tuh awalnya tuh saya tahu bahwa saya itu lebih bisa menggambar benda dibandingkan sosok karakternya itu dalam bentuk manusia gitu. Dan jadi saya kepikiran bagaimana jika saya menggambar atau mencoba membuat ilustrasi tokoh dari novel yang saya baca. Keingintahuan saya yaitu bagaimana sebuah tokoh dalam cerita bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar tanpa harus menggambar secara langsung sosoknya, melainkan dari simbol-simbol yang menggambarkan tokoh. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menunjukkan kepribadian tokoh novel melalui ilustrasi, yang kedua mengasah keterampilan menggambar dengan teknik simbolisasi, menumbuhkan imajinasi dan kreativitas dalam mengekspresikan tokoh. Yang terakhir sama saja sama yang nomor satu. Hmm. Manfaatnya untuk diri saya sendiri yaitu dapat meningkatkan kemampuan menggambar, berpikir kreatif, menuangkan imajinasi ke dalam bentuk visual. Manfaat untuk bagi orang lainnya yaitu karya ini bisa membantu pembaca novel membayangkan dan memahami karakter tokoh secara lebih dalam melalui simbol-simbol visual. Eh, Proses karya minat itu dalam proses karya minat yang pertama pastinya saya akan menentukan waktu untuk memahami eh, karakter tokohnya itu seperti apa gitu. Lalu setelah itu saya membuat daftar gambar yang akan dibuat. Lalu saya setelah eh, mengetahui gambar apa yang akan saya buat, saya mulai mencari referensi gambar yang akan dibuat sesuai dengan simbol, hah, sesuai gambar yang akan saya buat. Terus lalu saya memulai mencoba sketsa, lalu menyempurnakan gambar, dan setelah semuanya selesai menggambar, saya melakukan survei tentang karakter dan sketsa yang telah dibuatkan. Misal saya menanyakan ke Jana apakah ada saran atau seperti apa gitu yang kurang dalam gambar saya. Lalu setelah itu, setelah mungkin ada apa tuh namanya saran, saya mungkin membuat gambar tersebut lebih detail atau yang perlu ditambahkan gitu. Nah, lanjut. Di sini novel yang saya baca yaitu berjudul Living with Arsaka. Ceritanya adalah tentang seorang gadis SMA yang pintar, cantik, dan kalem yang bernama Laura. Awalnya hidupnya berjalan dengan normal, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit yang dijodohkan secara paksa dengan seorang ketua geng motor yang menyebalkan dan nakal yang bernama Arsaka akibat kesalahpahaman warga.
Oh, keciduk bareng ya? Iya, Gap. karena minat. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah yang paling epik menurut saya. Yang dimana dulu Arsaka adalah seorang anak kembar. Namun kakaknya mengalami disleksia yang artinya anak berkebutuhan khusus. Pada saat umur 5 tahun, Arsaka melihat kakaknya tertabrak dan dilindas oleh segerombolan geng motor. Kecelakaan yang dramatis sampai tubuhnya terpental, terlindas berkali-kali sampai darahnya kemana-mana. Dan geng motor yang apa menabrak kakaknya itu tidak bertanggung jawab sama sekali. Nah, dari situ Arsaka membangun niat untuk membuat geng motor yang tujuannya untuk melindungi satu sama lain. Nah, kenapa saya sebenarnya ini tuh bukan Arsaka. Sebenarnya Arsaka, cuman dia ini eh apa ya? Menyamar jadi seorang Arkana. Jadi ini tuh yang saya gambar tuh adalah kakaknya gitu. Kenapa saya menggambar kakaknya? Karena menurut saya style dia yang seperti Asaka dan Arkana tuh beda. Arkana tuh lebih lebih ke apa ya? Vibes anak geng motornya tuh dapat banget gitu. Gitu. Nah, nama geng motornya itu ini apa ya gimana bacanya? Shock It. Nah, itulah. Nah, terus jadi di sini, nah, jadi di sini tuh saya menggambarkan parfum, uang, sepatu, mobil, mobil, terus motor, terus helm, terus penampilannya seperti itu. Uang karena dia adalah orang kaya, guys. Dan motor dan ini pun ya orang kaya lah intinya. Nah, berbeda dengan Laura. Laura ini adalah gadis yang sangat feminim. Jadi di sini saya menggambar kue yang menggambarkan eh, perempuan banget gitu. Terus saya menggambar lampu yang dimana dia tuh anaknya tuh pinter banget. Terus saya menggambar love yang tulisan K-drama karena dia tuh sering nonton drama Korea. Dan di sini saya menggambar kotak bekal karena dia tuh tidak suka ke kantin dan tidak suka dengan kerumunan gitu. Terus dia tuh suka menjurnal, terus juga dia suka denger lagu, terus juga dia juga dia kemudian dan kemudian eh kucing karena boneka favoritnya dia gitu. Terus dia juga punya sahabat dua orang yaitu Fai sama Cindy. Seperti itu. Hmm? Itu es krim kan? Ini Eh, itu kue. Karena menggambarkan banget sosok Laura yang orangnya itu feminim gitu, yang ke cewek-cewekan banget gitu. oh, Lampu karena dia anak yang pintar. ini apa ini tulisan apa? Itu nama geng motornya Asaka. Itu yang ini tuh belum belum saya revisi gambarnya karena saya kurang puas dengan gambarnya dan saya ingin mengulang lagi gambarnya. Terus juga itu kan menggambarkan Arkana doang gitu, belum Arsakanya gitu. Kenapa tanpa wajah? Karena saya tidak kurang bisa menggambar wajahnya gitu. Kesimpulannya dari pembuatan kayak ini,
Saya belajar bahwa ilustrasi dapat digunakan untuk menggambarkan karakter tokoh dalam novel dengan cara yang menarik. Proses ini membantu saya mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta kemampuan menggambar. Kekuatan, kelemahan, dan rencana tindak lanjut. Kekuatannya yaitu saya mempunyai imajinasi yang cukup baik, teliti dalam menggambar karakter sesuai kepribadian tokoh, berani mencoba. Kelemahannya itu saya suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas, terutama kelas minat ini saya juga sering menunda-nunda, kurang percaya diri, kurang bisa menjelaskan sesuatu, kurang bisa menyusun kalimat, mudah lupa, kurang bisa memanajemen waktu, dan mudah menyerah. Rencana tindak lanjut dari kelemahan saya yaitu menetapkan target kecil setiap minggu supaya lebih termotivasi untuk bergerak, mengingat kembali tujuan dan alasan saya memilih kelas minat ini sebagai dorongan untuk tetap semangat, melatih kepercayaan diri dengan lebih sering berpendapat bercerita sambil melatih menjelaskan, membiasakan mencatat hal penting agar tidak mudah lupa. Oh ya, awalnya kan di slide yang pertama di alasan saya tuh bilang tadi di awal saya lebih bisa menggambar benda dibanding sosok eh, karakternya gitu. Ternyata yang tadi kalian lihat saya tuh bisa menggambar eh, tokoh tersebut dalam bentuk sosok manusia gitu. Karena saya ada motivasi untuk terdorong gitu kayak melihat Pinterest-Pinterest yang isinya kayak wah keren nih kalau misalnya saya menggambar seperti itu gitu. Jadi saya mencoba dan berusaha untuk menggambar tersebut. Dah, sekian terima kasih. Jadi, kita microphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau nanya kak, kan kamu tuh misalnya kayak gambar gitu kan, terus bikin ceritanya juga. Nah, pernah nggak sih eh kamu tuh ngerasa buntu dan pernah hampir kayak udahlah nggak jadi aja gitu? Pernah mengatasinya, maksudnya kamu terus akhirnya milih buat ngelanjutin cerita itu tuh kamu nemu motivasinya dari mana gitu? Motivasinya. Kamu buat ngelanjutin cerita. Karena sudah iya, saya apa ya, break dulu gitu, nggak Dipaksakan ya. gitu. Ini juga kan saya membuat gambar yang Lauranya itu tadi malam gitu. Jadi saya nggak terlalu memaksakan diri untuk ngebut-ngebut gitu. Jadi intinya saya break dulu gitu, mempersiapkan diri gitulah. Ada istilahnya writer's block ya. Kalau ini drawing's block ya. Iya. Jadi blocking. Oke. Ada Udah lagi? sih gitu. Silahkan. Aji. Kasih Aji. Siapa ya? Nah, saya izin pertama, izin bertanya, menurut Anda seberapa susah penggambaran tokoh tersebut dari 1 sampai 10? Rating yourself. 8/10. Kenapa? Bagus. Kenapa 8? Karena saya puas melihat gambar yang Laura itu ternyata. Saya bangga sama diri saya sendiri karena ternyata saya bisa menggambar dalam sosok manusia itu gitu. Terus iya, dah itu aja sih. Terima kasih. Udah.
C. Bagus nanya aja. Skip dulu. Nadifa. Assalamualaikum. Kritis. Waalaikumsalam. Kan di yang hasil gambarannya itu ada tokohnya kan. Nah, dua itu tuh gimana kamu menggambarkan, bisa menyocokkan kalau misalnya itu tuh gambar hasil kamu tuh tokohnya tuh pas banget gitu dengan apa yang kamu imajinasikan sama itu. Gimana kamu bisa, oh gini aja gaya rambutnya, oh gini aja outfitnya gitu. Terus, ya itu dulu jauh tuh. Dua pertanyaan ya. Jadi gimana? Gimana kamu bisa seyakin itu bahwa memutuskan, pokoknya rambutnya gini aja, ini gini aja. Ya gitu kan ya, kan hanya narasi yang kamu baca, hanya kalimat-kalimat gitu. Sebenarnya imajinasi saya yang apa sih tuh yang Laura itu rambutnya sebenarnya yang gak gitu dalam imajinasi saya tuh. Rambutnya tuh kayak lebih apa ya? Diikat gitu, lebih ke kayak introvert gitulah dia tuh orangnya. Nah, cuman karena saya melihat-melihat Pinterest, terus ternyata saya baru lihat-lihat kemarin cover bukunya, itu rambutnya tuh digerai. Jadi saya tuh memutuskan untuk ya udahlah gitu. Rambutnya diikutin aja sesuai cover bukunya gitu. Gambar rambut kamu kunci. Bisa, tapi saya harus melihat referensi. Oke, makasih sama. Kau kan bilang kamu bangga sama diri kamu karena ternyata kamu tuh bisa apa sih ngegambar bentuk manusia juga, bukan cuma kayak benda-benda doang. Bentar. Padahal kan kamu tuh sebelumnya tuh ngerasa kalau misalnya kamu tuh nggak bisa banget kan. Nah, kamu merefleksi diri kamu dari hal itu tuh apa? Merefleksi. Lebih ke benda deh. Kan dulu gambar bunga, daun ya. Itu bisa jadi gambar orang. Apa refleksi kamu dari perubahan dan kenyataan itu ya. Gimana ya? Gak ngerti bertanya. Dan ini ibu tuh bilang bahwa saya ini adalah orangnya begini-begini. Kan tentu begitu-begitu. Hanya ya, kesimpulan yang kita buat tentang diri kita itu ternyata tidak benar. Gitu. Nah, apa pelajaran dari kesimpulan yang ternyata tidak tepat tentang diri kita? Waktu berjalan menunjukkan bahwa enggak, kamu tuh nggak gitu orangnya gitu. Tuh, apa tuh? Lesson life-nya, pelajaran diri. Eh, Kita ini nih. Maksudnya ngalamin hal yang kayaknya tuh kayaknya saya seperti ini deh. Ternyata ya. Kalau yang gambar-gambar ini. Kalau saya tuh orangnya lebih ngelihat ke kelemahan diri saya gitu dibanding kelebihannya gitu. Ya, jadi gitu. Kalau kayak gini, kalau biarin aja gitu. Mau. Kadang-kadang orang yang terlalu melihat kelemahan itu kekuatannya ada dia lebih rendah hati. Ya. Cuman ya begitulah kita itu kalau terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim kiri itu pasti nggak oke. Nah, makanya ibu jadi paham kenapa Rasulullah bilang umat Islam itu adalah umat pertengahan. Nggak terlalu fokus pada kelemahan, takut ini muncul nggak percaya diri dan overthinking dan melihat diri buruk. Nggak terlalu melihat kekuatan, takut jadi arogan. Nah, kata Rasulullah bilang gitu, umatku adalah umat pertengahan. Mungkin dalam proses perjalanan menjadi manusia seutuhnya, mencari titik tengah dalam semua persoalan itu jihad dalam hidup. Membangun karakter yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan itu jihad dalam halus tapi kan ya mana orang lihat ya enggak, tapi itu adalah mental yang your questions trigger me to say a lot of things. Gitu ya. Baik, Pak Rizwan ada yang mau dikomentarin? Ya, terima kasih. Silakan. Alhamdulillah, Risma semakin mengupgrade kelas minatnya. Yang sebelumnya kayak masak, kemudian yang gambar bunga ya.
Terus sekarang ini gambar tokoh, tapi sarannya itu yang judulnya kan gambar tokoh, tapi ada gambar simbol juga. Nah, mungkin itu harus nah, diperbaiki. Itu aja sih dari Bapak. Semangat. Jadi gimana? Ilustrasi novel. Ya kan ada kucingnya, ada ininya, bukan hanya tokoh aja gitu. Oh, Ada earphone ya. Baik, saya baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila salah kata dan mungkin kalian tidak mengerti dengan apa yang saya bicarakan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, tak waktunya ya, jangan susah. Nggak cukup waktunya. Kita waktu anak-anak buat jajan dulu, beristirahat. Pak Risman tolong bilang ke guru piket ya. Saya udah ngatur-ngatur waktunya, kalau nggak nabrak ke setelah main gitu. Kan biasanya hanya 4, tapi kan jadi 5. Gitu. Hah? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Soalnya kalau nggak nanti nabrak ke pelajaran berikutnya. Ayo, Cik. Kali-kali. Nggak apa-apa. Cepetan, cepetan ya. Teman-temannya boleh sambil